Nabi Allah tadi berjalan, maka dia melihat ada satu batu yang kecil, tapi batu tadi dalam keadaan menangis. Maka Nabi tadi mengatakan, wahai batu, ma yubki, kenapa kamu menangis wahai batu? Batu itu mengatakan, ya Nabi Allah, semenjak saya ini mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka ini adalah manusia dan bebatuan. Saya khawatir, saya takut kepada Allah. Saya takut kalau saya dijadikan termasuk batu-batu yang nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tersebut mengatakan, wahai batu, enggak usah khawatir. Saya akan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkanmu dari neraka. Maka Nabi itu doa, ya Allah, selamatkan batu ini dari neraka ya Allah. Setelah didoakan, Allah ijabahi, Nabi tadi pergi. Enggak berselang lama, Nabi itu melewati tempat yang sama. Batu yang dulu nangis, sekarang tangisannya lebih kencang lagi. Maka Nabi mengatakan, wahai batu, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kamu dari api neraka? Kenapa sekarang tangisanmu bahkan lebih kencang daripada tangisan yang pertama? Maka batu itu mengatakan, ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu tidaklah sama dengan tangisan saya yang sekarang. Dulu saya nangis saking takutnya kepada Allah kalau saya dimasukkan dalam neraka. Kalau sekarang saya nangis saking senangnya karena diselamatkan dari neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati manusia itu kalau tidak diisi dengan takut kepada Allah dan gembira syukur dengan nikmat Allah, maka hati manusia itu akan mengeras, bahkan akan lebih keras daripada batu. Kalau kita merenungi cerita tadi, benda mati yang itu tidak mukallaf, dia bisa begitu takutnya kepada Allah sampai nangis karena takut dimasukkan neraka. Bagaimana kita ini sebagai manusia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah semestinya kita ini lebih takut kepada Allah melebihi benda-benda itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ajma'u li'abdi khawfaini wa amnaini ila khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa ila aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Demi kehebatanku, demi kemuliaanku, tidak akan saya kumpulkan untuk hambaku ini dua rasa takut dan dua rasa aman. Firman Allah, kalau hambaku sudah takut kepadaku ketika dia di dunia, maka akan saya beri rasa aman kepada dia ketika nanti di akhirat. Tapi kalau hambaku ketika di dunia sudah merasa aman dari azabku, dengan begitu tenang, gak takut sama sekali dengan azab-azab Allah, nanti di akhirat akan saya bikin dia ketakutan dengan sangat. Maka kalau orang itu sudah takut di dunia, di akhirat nanti Allah akan berikan rasa aman kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kebanyakan kita yang kita pikir itu hanya amal. Kadang-kadang kita pikir hanya sholat, zikir. Tapi orang-orang jarang yang memikirkan sebenarnya sholat kita itu rasanya sudah meningkat atau belum.
Jangan sampai sholat kita ketika 15 tahun dulu rasanya dengan sholat kita ketika umurnya sudah 70 tahun sama aja. Ketika takbir, otaknya langsung muter ke sana kemari, tiba-tiba sudah salah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hati ini harus kita tanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Mukasyafatul Qulub ada satu hadis, di akhirat nanti api neraka itu keluar dari Jahannam. Keluar, suaranya begitu bergemuruh sekali. Mereka keluar ke mahsyar, nyari orang-orang yang di mahsyar mau dilahap semuanya. Maka umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pahlawan-pahlawan di mahsyar. Maka dia maju ke depan, di depan api. Umat Muhammad jadi mengatakan bihaqqis shaimin irji'i. Dengan berkahnya orang-orang yang puasa, kembali. Neraka enggak mau mundur. Maka orang-orang mengatakan bihaqqil musallin, dengan berkahnya, kehebatannya orang yang sholat, mundur, enggak mundur. Dengan berkahnya orang-orang yang khusyuk, mundur, enggak mundur. Dengan berkahnya macam-macam disebutkan satu persatu, tapi api neraka itu semakin maju, semakin dekat. Maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salatu wasallam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa gelas kecil. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada gelas kecil, ada airnya sedikit, kamu cipratin, kamu cipratin di sana. Maka Nabi mengambil gelas tadi, dicipratin itu api neraka itu, baru kena beberapa tetes langsung padam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kaget, mahada ya Jibril, ini air apa wahai Jibril? Kok begitu hebat sekali itu neraka diusir pakai berkahnya orang sholat, orang puasa, orang zikir, orang dakwah, gak mundur. Air apa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, hada ma'udumu usati ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Ini adalah air mata ahli maksiat dari umatmu, yang mereka itu nangis menangisi dosanya karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pada hari ini berdosa. Ada yang dosa mata, ada yang dosa hati, ada yang dosa tangan. Tapi berapa banyak orang yang mau menangisi dosa-dosanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini banyak orang itu yang bangga dengan dosanya. Dia ceritakan kepada orang-orang, saya sudah pernah mencuri segini, saya sudah pernah berzina berapa kali, saya sudah pernah bunuh orang, saya sudah pernah menentang kepada Allah. Dengan begitu bangganya diceritakan kepada teman-temannya tentang kemaksiatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering berdoa, Allahumma rzuqni ainaini tabqiyani min khasyatik. Ya Allah, berilah saya ini rizki, dua mata, yang dua mata tadi bisa nangis karena saking takutnya kepadamu ya Allah. Jadi kita harus doa minta mata kita itu bisa nangisnya karena takut kepada Allah. Hari ini di mana-mana orang nangis. Ada yang nangis karena ditinggal meninggal, ada yang nangis karena dikecewakan, ada yang nangis karena ini, nangis karena itu. Berapa banyak orang pada hari ini yang nangis karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus doa terus, ya Allah, berilah rezeki kepada saya ini dua mata, yang dua mata tadi bisa menangis karena saking takutnya kepada Engkau. Sehingga mata kita ini adalah mata yang akan menarik kita, membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dulu ada satu ulama namanya Muhammad ibn Mundir. Itu kalau sholat itu mulai jam 12 sudah tahajud. Beliau sholat sambil baca Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Diulang-ulangi ayat itu sampai nangis. Setiap salam air matanya itu diratakan ke mukanya, diratakan ke jenggot-jenggotnya, diratakan ke semua ini. Air matanya itu dipegang-pegang, diratakan ke semuanya. Maka beliau mengatakan, balaghani annan nar la ta'kulu mawdi'an massatuhudumu. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh kulit atau bagian yang pernah tersentuh oleh air mata yang nangis karena takut pada Allah. Jadi sekarang itu tameng kita itu sudah mana? Kalau kita pernah menangis 3 tetes, berarti yang selamat baru sekitar mata kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam itu nangis sampai jenggotnya basah, bahkan nangis sampai bajunya yang bagian depan itu basah, bahkan nangis sampai lantai-lantai itu ada bekas basah tangisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cita-cita hidup itu seperti itu. Cita-cita hidup itu bagaimana hidupnya penuh dengan rasa syukur dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,